Hai, gue Raisya. Selamat datang di video gue. Di video kali ini, gue akan membahas angka-angka. Yah, balas soal hitung-hitungan males gue, ganti ah. Tunggu dulu. Hah? Ini orang bisa denger gue? Kali ini gue akan membahas angka-angka dalam bahasa Jerman, bukan hitung-hitungan. Kalau gitu, nonton video ini sampai habis ya. Oh, iya deh kalau gitu. Nah, yang pertama, angka sampai 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang untuk angka belasan. Untuk di angka belasan ini, angka 11 dan 12 itu beda sendiri, yaitu 11 dan 12. Sisanya untuk dari angka 13 sampai 19 itu tinggal digabungkan dari angka 1 sampai 9 tadi dengan angka 10 di belakangnya. Jadi penyebutan dan penulisannya itu seperti ini. 3 itu kan dry, 10 itu kan cent, yang seperti tadi yang udah gue bilang. Nah, tinggal digabungin dry cent, 14, 15. Nah, untuk angka 16 dan 17 itu ada spesialnya. Hah? Spesial? Nasi goreng spesial? Iya, spesial aja pokoknya. Jadi gini, untuk angka 16 itu, angka 6-nya itu kan 6 disebutnya. Nah, untuk dimasukin ke angka 16 ini, S di belakang 6 tadi itu dihilangkan. Jadi 16 sama dengan angka 16 tadi. Untuk angka 17, di 7-nya itu EN di belakangnya dihilangkan. Jadi disebutnya 17. Nah, lanjut ke 18, 19. Sekarang ke angka puluhan. Nah, untuk angka puluhan itu penyebutannya beda lagi. 20 itu 20. Tapi kalau misalnya itu untuk angka seperti 21, 22, 23 atau 31, 32 dan seterusnya sampai 99, cara bacanya itu dari belakang dan menggunakan kata und dan di tengahnya. Loh, gimana? Oke, sekarang kita ambil contoh angka 21. Kalau misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dari dalam bahasa Jerman, yang seperti tadi gue bilang dari belakang dibacanya, ditulis panjangnya dan dibacanya itu 1 dan 20. Jadi gini, untuk angka 21 itu, angka 1 yang disebutkan di awal dan di tengah, huruf S-nya dihilangkan. Jadi untuk dalam bahasa Jerman itu, angka 1 yang tadi huruf S-nya sudah dihilangkan itu, dia masuk ke dalam pertama, paling kiri. Nah, lalu untuk di tengahnya itu ada kata und atau dan. Untuk akhirannya atau di bagian belakangnya itu masukkan angka 20 atau 20. Jadi dibacanya 21. Lanjut, seperti angka 21 tadi, untuk yang terusnya itu penerapannya pun sama. 22, 23, 24, 25. Nah, untuk angka 26 dan 27 ini, kebalikan dari belasan tadi. Untuk di angka puluhan ini, huruf S untuk angka 6 dan huruf EN untuk angka 7 dimasukkan kembali atau balik lagi. Jadi 26, 27. Lanjut, 28, 29. Nah, untuk angka puluhannya seperti 20, 30, 40, 50 sampai 90 itu cara penyebutan itu juga sama seperti 20, yaitu angka dari yang jomblonya tadi atau yang sendiri tinggal ditambahkan huruf ZIG di belakangnya. Kecuali untuk 30, dia ditambahkan SSIG. Dan untuk 60 dan 70, huruf S dan EN-nya dihilangkan. Kayak gue baru sadar deh, angka 6 dan angka 7 itu kayak paling labil. Ya, jadi 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Sekarang untuk angka ratusan. Wah, udah sampai situ lagi ya? Nah, untuk angka ratusan ini, dari angka-angka sendiri atau angka jomblo tadi itu, tinggal ditambahkan 100 di
belakangnya. Contoh untuk 100, 100. Ingat, untuk einsnya, untuk satunya tidak menggunakan S. Dan untuk 600, 700 itu huruf belakangnya S untuk 6 dan EN untuk 7 itu balik lagi. Jadi 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Nah, misalnya kalau untuk angka 101 atau 110, mereka tidak menggunakan uns di tengahnya. Jadi langsung saja 101, 110. Tapi kalau misalnya menggunakan angka puluhan seperti 121, tentu saja menggunakan uns. 121. Nah, seperti 100 tadi, untuk angka ribuan, dari angka jomblo yang tadi juga tinggal ditambahkan 1000 di belakangnya. Dan untuk angka 1000 sama seperti 100 tadi, S-nya dihilangkan. Dan untuk 6000 dan 7000 menggunakan S dan EN di belakangnya. 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000. Seperti 101 tadi, kalau kita masukkan ke ribuan ini jadi 1001, disebutkannya juga sama seperti angka 101 ini. 1000 eins. Nah, yang keenam ini khusus banget untuk 1 juta dan 1 miliar. Jadi disebutkannya itu bukan 1 million atau 1 miliar, tapi 1 million dan 1 miliarde. Untuk menguasai angka-angka barusan tadi itu, gue ada tips, yaitu usahakan lo kuasai juga pelafalannya. Karena itu akan sangat membantu banget, dan juga orang-orang yang akan mengobrol dengan lo pasti akan jauh lebih mengerti. Gue ambil 2 contoh di sini, yaitu yang pertama untuk huruf Z, yang kedua untuk huruf W. Untuk huruf Z itu disebutkannya atau dilafalkannya itu seperti gabungan antara huruf TST. Gue yakin pasti bingung banget, gila, TST, set, nggak bisa kali, kita orang Indonesia nggak ada huruf yang seperti itu kan. Z kita ngomongnya aja Z, bukan Z. Contohnya kita ambil kata di bawah ini, disebutkannya itu bukan zentral tapi sentral. Jadi kayak ada c. Nah, untuk yang kedua, untuk huruf W, orang sini menyebutkannya tidak seperti W, tapi mereka menyebutkannya itu seperti, jadi kayak bibir bawah lo itu agak sedikit ditekan juga, diucapkannya itu V. Contohnya untuk kedua huruf ini itu Z dan W ada di dalam angka 2 dan 20. 2 itu kan tulisannya ZWEI, tapi dibacanya bukan zwei ataupun cuai, tapi zwei. Nah, untuk 20 ini juga bukan 20 ataupun cuancik, cuangki emang. tapi 20. Mungkin emang tidak mudah untuk menguasai pelafalan ini, tapi tidak ada salahnya juga kan kalau misalnya lo coba untuk bisa mengucapkannya dengan benar, atau mengucapkan itu seperti emang sebagaimana orang sini mengucapkannya dengan pelafalan yang baik. Oh gitu. Oke, siap. Nah, itu tadi angka-angka dalam bahasa Jerman. Susah nggak? Enggak dong, kalau misalnya dilatih. Sebetulnya untuk angka-angka tadi, jika disebutkan ke dalam tanggal atau nomor urutan, itu beda lagi, ada yang ditambahkan lagi. Tapi itu akan gue bahas di video lain kali. Oke, makasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, comment, and like video ini, dan share. Bokap, nyokap, kakak, adik, sepupu, keponakan, teman, sahabat, atau siapapun itu yang ingin belajar bahasa Jerman juga. Semangat belajarnya, dan see you in the next video. Bye!